muncul aku njaluk dayamu, aku njaluk kesektianmu. Sapa sejatine kowe sira sing ning kene sak jeroning wesi aji iki. Yen sira kanggo wesi sak wujuding kewan metu sak wujuding kewan, yen sira metu sawujuding menungsa atau roh, aku dodono ngetok ning ngarepku. Saderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Sudah getar, sama datangkan gitu sudah berat rasanya. Nah, terus cara mendatangkannya itu? Nah, makanya seperti ini contoh. Cara mendatangnya ini contoh ya toh. Nggak akan saya tunjukkan langsung kontak karena apa? Harus belajar dulu ya toh. Belajar ilmunya itu disatukan, malah disatukan dengan rasa, baru dibuktikan dengan ada syarat-syarat. Dirasakan gitu dulu ya. Ya toh Mas. Terus ada japa mantranya apa? Nah, iya makanya ada. Ya masa langsung datang, teko ya. Mungkin ya. Digugah ya. Assalamualaikum salam. Ya toh. Dulu ya. Datangkan dulu ya. Ragaku dat sifat kemulku Rasulillah. Coba artikan ya, kemulku berarti semua itu kan dari Allah ya, kemulku. Jadi bahwa kita semua itu ada kiriman kang sane Gusti kang agwe gesang. Nah, pusaka pun ya kiriman Gusti kang agwe gesang karena kekuatan Gusti kang agwe gesang kang nyiptakno saisning langit lan bumi, ya ta. Raguta sifat kemulku Rasulillah, ya rasa ya Allah. Ya ta. Ya rasa ya Allah, rasa nisun ya rasa ning Allah, kan begitu ya. Karena kita tercipta dari Allah, dari Allah Ta'ala. Ya toh. Insun nyuwun rawing. Aku njaluk tekaning. Roh suci pusaka aji, aku njaluk tekane sukma rasa sukmane sing nunggu ning pusaka aji, ya toh. Rosi pusaka aji, kiai aji pedang lamang. Nah, ya toh. Nah itu tinggal punya nanti dicari ya toh, lamang. Kalau menang pulau yang pulau ya toh. Atau separuh leluhur gitu aja. Lamun iso yang ten kekurangan sing gede pengapurane. Iso nyuwun ya toh. Titik. Apa sebut titik? Apa kekarepan sampean, Mas? Oh gitu. Lek kok jaga omah. Ya toh? Lah angsa paliran sak meneng asal pidane Gusti kang Allah paliran Gusti kang ape gesang. Nah, mendapatkan kerelaan dari Gusti gitu ya. Lah, gitu ya. Nah, itu terus nanti tak santukan iki nanti kan pecah-pecahan ya toh. Nah, makanya artinya pedang. Karena pedang iki kok gawe iki kok landhep ngarep. Nggih. Karena sifatnya pedang itu diarani pedang untuk penatas. Untuk memberantas dari sifat angkara murka. Barang sing gak bener dadi bener, barang sing isih itu barang sing angkara murka dadine bener. Dadi bukan gawe baca uang, bukan nanti iku salah sangka ya toh. Lah karena makanya itu bisa pedang ini yang memegang sakmene iku wong perguruan atau orang kasepuan itu bagus. Karena diambil dari bab bicara kekuatan dari pedang, diarani pedang itu ilat ya ilatnya mandenging pangucap. Pedang itu adalah itu lambekan swara. Ya kangge natasi marang barang sing sifatnya angkara murka sing diadapi. Ya itu Bang. Lah iki iso nundukake makane iki pedang istilah pamor banyu telaga kembang memang kangge supaya adem. Wong iku mah lek keras dikek adem lek lho to Mas. Iya ta? Itu banyak artinya, ya. Nah, kembali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ragaku tak sifat kemulku Rasulillah ya rasa ya Allah. Insun nyuwun rawing roh suci pusaka aji kiai pedang lamang. Lamang ya. Lamun nyensun enten kekurangan sing gede banget. Titik terus aja. Nah itu. Nah sudah dipanggil seperti itu, baru kita kembali lagi kita mohon maaf. Bukan kita ngiman pusaka, tapi kita adat istiadat para leluhur dan kita kembali kepada alam.
niat ingsun ngobong dupa lah dupa ya kuku sing dupa harum gandane sarining menyan harum gandane lamun ingsun wonten kakirangan sing gedhe punapa ingsun aturi dar sekolah nang gondhoku sing dupa harum gandane kunjuka dumateng Roh Suci Ki Haji Pedang Lamang ya ta balikan lagi lamun yang kekurangan sing gedhe keparono napa kok disebutno sudah itu nanti kalau sudah tambah kalau mau begini cepat mas cepat Iya. kalau sana mendatangkan kepingin tahu datang seperti itu sudah seperti ada getar seperti tekan seperti jalangkung gitu loh iya toh Iya. lah terus kalau kepingin ingin tahu kalau tidak percaya kepingin tahu gaibnya pusaka Iya. jam 12 malam saat mandi iya toh sedia dengan air kembang pakai dupa atau kemenyan ya toh itu kalau ingin tahunya gaibnya karena gaib semua itu karena tanpa izin Allah tidak akan muncul dengan gaib Allah yang sudah dimaksudkan di dalam pedang bisa dimunculkan tergantung dari keyakinan kita sendiri karena semua kalau tidak yakin tidak percaya walaupun kita sholat pun tidak yakin tidak percaya kalau tidak percaya sesuai agama masing-masing ya toh nah itu jadi imitasi mas Meditasi gitu ya. setelah kita bakar dupa atau menyan atau itu bunga sudah imitasi kita mendatangkan imitasi tadi ya rakyat gua kudu rasul atau iso nyawa Oh iya, disambat dulu. ya para lur kula ya ta dibalik itu bisa disebut-sebut kan Oh iya. para empu yang sudah mendahului kita ya kita anak cucu kula nyuwun idi pangestuan kula badhe ngrawuh Roh Suci Pusaka kan ciptaan jenengan. Oh. Berarti terusno dhewe ya ta. Iya. Harus ditatakan ragu taspak Rasulullah. Insun nyuwun Roh Suci Pusaka ki adep lan. Muncul aku njaluk dayamu, aku njaluk kesektianmu. Sapa sejatine kowe sira sing ngene sak jeroning Gusti Haji iki. Yen sira kanggo napa sak wujuding kewan metu sak wujuding kewan, yen sira metu sawujuding menungso atau roh, aku dodono ngetok ning ngarepku. Yen sira wujuding angin dodono sawujuding angin, yen wujuding rasane sira sangka kukus, isa saka kukus, isa itu saka kukus udara wujudno. Lah, ini nanti Mas Raka bisa dibuktikan karena saya sudah kemput. Aku mulai umur 14 tahun belajar seperti itu. Iya. Sampai pusaka tak ada kayak banyu melaku dewi sampai belak dewi itu sudah pernah ya toh. Lah itu pusaka itu sangat semedin ya salam lah ini mandang pucuk inggrono mas ini abot pantai ini cacingnya gak abot enteng kita sambat malam dulu pribadi ini dhisik engko ana carane itu ada ya itu lah baru mandang sih dijawab seperti Assalamualaikum salam ya toh. Sawu pada satrupan panjer kana putra sun atur sing kersa ngumpul sun atur sing ngrasa ing badan sira. Aja ngaling-aling sira isun durung senengane. Yang durung mari sawujeng kepulan ingsun. Nggih toh. Lah isun suci sifat suci, isun gesang sifat gesang, isun mula sifat isun jumeneng sifat jumeneng. Isun kepengin medhalaken Roh Suci Pusaka Haji Kiai Haji Pedang Lamang. Wis ya. Nah, itu doa jero Mas. Urusan mbek pangeran iku memohon ya toh wis iki wis karet tapi lek niat sampean kan pasti oke sudah ya tarik napas terus tarik napas sampai 7 kali turun sama dipandeng lah mandeng iki harus mandeng pucuke grono Mas setengah dilirik ojo ketip jangan ketip ya jangan ketip terus lah itu nanti lampunya nggak boleh padang gini sentir lampu oblik itu ya, ditekai depan gitu. Nah, apa yang penting adalah sampai pandang sampai isa itu sojo ini sampai isa sampai pedes. Biarkan. Nanti kalau sudah ada kukus, jangan sampai dia lepas, jangan sampai menoleh kanan kiri. Kalau sampai menoleh kanan kiri, dia itu akan hilang karena ini kan roh halus. Nggak boleh ditatap seperti nggak boleh. Nanti dia dengan sendirinya sampean yang dinamakan dari kaki among dolo pribadi sampai yang menunggu di sini ya katanya di sini ada penunggunya malaikatnya mata sudah nanti akan ngetut sendiri kalau memang dia kukusnya itu merah ya toh berarti dia dari jin iya dari jin tapi kadar baik tapi panas wawane kelihatan
Ya yang jelas panas. Tapi kalau itu kukusnya putih terus ya, lah itu bagus ya. Keluarkan aja terus, ya. Terus nanti lihat kelihatannya apa pun nggak langsung loh, itu nggak langsung. Tapi kalau ada keluar seperti ular, perasaan sama kita ular, oh berarti isinya ular ini, ya toh. Kalau perasaan seperti angin, hawa, lah berarti ini kekuatan alam, hawa isinya itu alam, ya toh. Lah, ya toh. Kalau dingin, hawanya dingin rasanya sudah bagus ya toh. Nah itu air berarti untuk kesejahteraan itu apa. Tapi kalau sudah kita ngukus, tolong langsung sama tutup, jangan dilos. Kalau sama los nanti zaman isa itu ngelos seperti ini, iso oncating dulu pribadi kita gitu. Lah itu ditarik napas, tapi nggak usah takut. Lah akhirnya kok akhirnya so ketemu omong-omongan sampai kering. Lah ini Pendawa Haji, saya terlalu apa adanya, ya ta? Apapun pengalaman saya yang saya utarakan pada sampean, ya ta? Baru kalau sudah itu sudah kembali lagi, wis gak usah, yo ini gak usah pusaka itu ya, gak usah dibalik-balik, sudah tahu ya wis dirawat aja, kasih minyak, ya ta? Nanti besok ingin belajar lagi, sudah akan menyatu. Kalau sudah menyatu, sampai di rumah, sampai pergi jauh ada apa-apa, udah sampai panggil aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasul isunya orang yang pusaka haji, Kiai Pedang, ya toh. Lah, apa ya lamang atau ya pedang ngawin pulau saumur seperti. Datang di depan sampean. Sampean ada bahaya apapun sudah di depan sampean, kelihatan di depan sampean seliwer. Ayo, ini. Udah bener ini. Masa aku tuh ngomong goro, Mas? Iya toh? Lah ini. Enggak, ini pusaka ini yang bikin ini kan jujur ya toh. Jadi apakan kepetaan seperti yang di dalam sini, yang kata apakah ada apa adanya, begitu ya. Lah, lain dari itu kalau sudah diminyak, diapa sudah bukan. Makanya kita diganti tidak usah pakai bunga, karena bunga itu kalau dulu ya bagus. Karena apa? Dulu tak kasih bunga lah. Ini apa? Bisa neyeng, eman-eman. Iya. Bunga melati, bunga apa nempel kan berair. Nah, kasih minyak aja sudah bagus. Iya. Udah itu aja sampai kalau sudah gini lah itu cara-cara untuk kalau serangan bobotnya itu katakan setengah on, jadinya bahasa on setengah. Nah, jadinya itu seperti beratnya. Kalau sudah sama gini sudah lah itu banyak cara-cara. Berarti kalau menanting pusaka itu sama juga menikmati atau gimana, Pak? Iya, menanting pusaka. Menanting itu secara orang luar itu bisa dikatakan insting pusaka. Beratnya keimbangan pusaka, cara empunya dulu pusaka lama bisa dipakai seperti ini ya, bahan-bahannya seperti makanya dengan cara gini. Kan ada pusaka yang itu berat ya, tapi kalau sudah begini kan walaupun ikan enteng, ringan sekali. Seperti apa? Seperti garisan begini kan, ya lah ini, Jadi kita termasuk kita itu harus mengolah rasa dulu Mas Raka. Artinya itu mengolah rasa itu harus percaya. Satu kepada Allah ya toh, bahwa ini adalah ciptaan Allah. Insya Allah semua akan sama cepat itu nanti. Contoh seperti dan orang-orang dan semua adik-adik kita, generasi penerus kita, itulah yang tadi yang saya utarakan. Dan ada cara-cara untuk menayu. Tapi orang menayu itu harus mencari hari. Karena orang menayu pusaka itu ada caranya ya toh. Itu ada caranya, tekniknya ditarik di kaki. Itu sebenarnya tidak baik, tidak boleh. Memang pusaka itu kalau di kaki kadang-kadang itu muncul. Ya toh. Tapi pusaka tidak harus seperti itu kecuali kalau isinya itu memang keras. Ya toh. Nah, pusaka yang bagus untuk menayu ya toh, itu ada cara sendiri dibikin itu. Ada bunga digariskan tanah karena ini dari bumi ya ta diperapat Mas ya. Ya bisa itu yauha dari etan ngulon yauha, dari ngalor ngidul yauha, bunganya itu ditaruh di atasnya bunga, ditaruh yang perapatan tadi loh. Terus disambat, setelah disambat dimasukkan itu. Tapi kalau tidurin gitu ya? Enggak usah harus tidurin enggak apa, taruh aja di agak jauh ya toh.
Nggak usah taruh di kaki, nggak usah kancal nanti ngolek kakinya nanti. Iya. Nah, cuman ya ini anu aja, ya ndak harus begitulah Mas. Nah, lah itu nanti. Tapi kalau kita badan kita itu memang kecapekan, kadang-kadang munculnya dari pikirannya sendiri. Oh iya benar. Iya toh. Iya. Yang paling bagus sih ya payu seperti saya tadi Mas. Yang paling bagus. Pakai bunga dan lain-lain itu ya. Lek pusakane api, maro ngipi kejegur kali, kejegur jurang. Karena kira kecepap itu kerja keluar kecapean, ngimpinya kan capek-capek ya. Lho lah sama kasihkan orang kira. Pusakane api. Pusaka harga 110 juta, 15 juta, 10, selawe juta, 50 juta, kinata emas. Akhirnya itu kayak nodot, ngerti ya, karena takut ya. Itu jangan, itu dari pembodohan dari orang-orang yang sifatnya apa itu namanya itu untuk kepentingan pribadi. Seperti orang, wah pusaka kuwi gak apik, guwak nang kali, oh guwak nang berantas ya toh. Ya eman Mas ya kinata Mas, ya toh. Lah ini jangan sampai seperti ini, ya toh. Karena ini kebudayaan bangsa kita yang kita leluhur budaya pada bangsa Indonesia, leluhur kita harus kita apa? Harus kita nikmati Mas. Karena pusaka itu isinya yang bagus itu terus terang aja mahal Mas. Kalau dulu orang nggak ngerti. Terus tentang ini Pak Bambang, tentang jual beli pusaka. Nah kemarin kan ada komentar yang cukup pedas ya. Ya, karena katanya jual beli pusaka itu jangan akan ada akan ada dendanya dari para leluhur. Kan padahal kalau kita lihat kalau nggak dijual terus untuk apa? Karena kan ya kalau kolektor ya banyak. Nah terus kalau nggak dijual apa mungkin bisa lestari kan gitu juga Pak Bambang? Ya masalah. Gimana kalau menurut ya maaf saudaraku semua, sebenarnya saya mohon maaf ya toh, tentang mengenai masalah kemaran pusaka atau jual beli pusaka ya toh. Nah, sekarang gini, lain dari permasalahan esoteris, yoni, filosofi, bahwa Allah ya semua yang menciptakan Allah segala isinya di alam dunia ini semuanya untuk ketujuan kebutuhan manusia dan untuk kebutuhan umatnya. Begitu masalahnya ya. Nah, untuk jual beli pusaka zaman dulu sudah ada jual beli pusaka. Zaman kerajaan itu sudah ada. Zaman empu, maaf ya. Yang Pusupo, yang Pu Gandring. Saya pesan pusaka. Pusaka ini yang kegunaannya untuk ini, kegunaannya untuk ini lah. Nah, itu sudah ada taruhannya. Saya punya emas, katakan saya itu sekilo ya toh. Tapi pusakanya harus bagus, ini harus bahannya yang bagus. Ya toh, itu. Kalau dulu, zaman dulu perak ya mahal Mas. Lebih mahal daripada emas. Begitu. Lah, kadang yang Pusupo ya toh. Saya punya tanah satu katakan 1 hektar atau setengah hektar atau seberapa hektar. Saya punya saya tolong bikinkan pusaka ini. Sudah ada Mas. Sama juga dengan jual beli Pak ya. Sama aja, cuma bedanya itu mahar dan barter ya. Makanya saya barter mulai zaman dulu, zaman kerajaan sampai di luar pun sudah ada barter. Karena apa? Makanya dengan uang untuk barteran sampai ada penemuan yang asli ya, penemuan di Berantas kan ada ya untuk khusus untuk barter ya toh. Tapi karena tidak harus kebanyakan karung-karung, kalau sudah karung itu sudah dibikin baru ya toh. Nah itu, tapi bukan berarti jelek, bukan, karena juga membudayakan, juga dikembalikan lagi juga isa itu ya juga income-nya para saudara-saudara kita ya toh. Karena itu merupakan dari sandang pangan ya. Nah, dulu Mas, jadi sudah ada, walaupun zaman empu sing gak gelem duwe pun, ya tetep ngono yang butuh pangan ya. Ya poso wae poso ya toh. Endi wae jelas. Saiki bahkan emas, sampo saya bikin kinata kamarogan, ya toh. Terus masih konti. Masih teko ndi? Emas ya beli, cuman belinya itu gak seperti uang sekarang kayak dikeruskan. Dulu ya pakai uang dari perak, dari timah ya toh. Nah itu timah itu dulu mahal Mas, ya toh. Itu lalu sudah berapa sen, berapa apa ya baru. Lah emasnya itu tempelkan sini, kadang-kadang emasnya kalau raja pesen
Masnya kan kaya. Lah yang punya tinggal bikin aja. Lah terus garap pusaka ini tahun-tahunan gak dibayar kate mana apa. Iya toh? Maaf. Itu hanya itu bagi orang yang cara bertanya kurang akhirnya getok luar akhirnya jadi seperti itu. Ojo nyekel pusaka ojo nyekel kok merotoli untung udah takut. Iya toh? Lah itu nanti tidak membudayakan. Terus dikembalikan lagi. Makanya zaman dulu sampai terutama Madura, ya toh. Madura itu istilahnya dada pati sawah atau apapun. Tapi yang Pusupo, yang di dalam Pusupo itu dulu menjajah di daerah Madura ya toh. Sehingga punya anak cucu atau turun sana itu mempunyai bisa membuat pusaka. Sampai sekarang, Mas. Loh, lah kalau gak turunan anak empu iku yo mesti iso gawe keris, Mas. Ya toh? Jadi sampai sekarang masih ada ya Yo, empu modern. ya banyak di Madura Sumenep Dan ya saya toh. pernah dengar itu katanya pusaka yang baru yang garapannya halus itu lebih mahal daripada pusaka yang lawas, Pak ya. Gini, Mas. Ya toh, kita terangkan. Namanya budaya. Kalau tidak ada generasi penerus, terus siapa yang kata meneruskan? Berarti apa? Baru itu belum tentu jelek, Pak ya. Lah iya, makanya empu menurunkan dari istilah itu Joko Tole atau istilah itu empu keleng ya toh. Namanya empu keleng itu kadang-kadang empu dulu itu jenenge gonta-ganti. Punya keturunan kawin sama orang Madura sampai anak cucunya sampai bisa bikin pusaka sampai turun sampai sekarang. Sampai belajar keris sampai ada yang rongko sampai kebanyakan Madura ya toh. Lah, jadi pusaka baru itu bukan berarti jelek. Lah, pusaka walaupun yang lama pun maaf ya, yang lama pun yang jelek itu ya ada. Oh gitu. Ada tembakan ya toh. Oh gitu. Lah, begitu. Lah, cuman dulu ya toh memang empu dulu itu ya harus ada perbedaan, Mas, ya toh. Kalau garap itu memang pilihan sebab pilihan sudah pakai ioni gondol titi ioni ya toh, diare poso dhisik. Lain seperti sekarang. Nah, kalau sudah mulai zaman PB, iya, kalau zaman PB empu keraton, zamannya empu Jeno ya toh. Puasa. Ya toh, ya tetap ya seperti empu dulu empu keraton itu seperti itu. Zaman PB sampai akhir ya 9, 11 ya toh sampai 10. Itu tetap ditambahkan empu Brojoguna. Lah, empu Brojoguna ya tetap ya pakai kekuatan juga begitu ya Mas ya. Lah, sekarang di Madura loh, terus gimana lagi? Sudah Allah itu sudah memberikan sadar pangan, makanya dengan peredaran pusaka-pusaka baru ini kan karena sadar pangannya dengan orang Madura, Pulau Madura, ya toh. Nah itu mereka jiwa seni, pengrajin jiwa seni. Kalau ndak itu terus kebudayaan yang meneruskan siapa? Walaupun tidak ada di Madura, orang Madura, teman-teman kita di Madura sampai ada yang di Jember, sampai ada di Jogja, sampai ada di Semarang bikin pandai seperti ini karena untuk mengembangkan budaya. Lah, itu namanya juga untuk masalah pemasukan juga perekonomian, Mas ya toh. Nah, cuman lah seperti Bakoyo ini pernah bikin pusaka baru sampai dijual mobil, laku sampai 300 juta. Terus bagaimana? Pusaka baru ya? Pusaka baru. Nah, walaupun garapnya, walaupun apa kita enggak membicarakan masalah besi ya. Karena itu masalah etika ya. Betul. Besi itu masalah etika karena apa? Nanti besi gini enggak. Yang penting garapnya bagus. Yang penting jangan sampai merusak kebudayaan. Pusaka lama dilebur jadi pusaka baru dicampur dengan besi. Yang penting itu biar enggak kualat. Itu saya mohon seperti ini. Karena ingin tahu pamornya pusaka bagus seperti apa, akhirnya pakai bahan lama ya toh, pusaka bagus-bagus dirusak. Akhirnya apa? Kebudayaan yang lama daripada leluhur kita dulu ya toh, akhirnya musnah dihancurkan seperti itu kurang efektif. Akhirnya percaya tidak percaya kena malat menurut saya. Ya, kesiku pasti. Itu. Jadi kalau yang lama biar jelek silat, biarkan sudah. Kita terampilkan pikir baru itu bukan berarti jelek, justru itu dia tuh malah kita angkat topi, tanpa ada seperti kebudayaan tidak akan maju. Makanya pada saudaraku di Madura semua
di semua penjuru yang ada di mana-mana. Saya sangat salut, kembangkan kebudayaan. Yang pusaka harus kita hormati. Iya, kebudayaan bangsa. Karena apa? Saya sendiri tidak bisa. Karena dia diberi tinggalan para leluhur dari leluhur dulu, dari turun temurunan, atau istilah dia itu dari kekuasaan Allah, diberi pengertian kepintaran seperti ini. Karena bisa kita mengolah rasa, cari sandang pangan dari situ. Tapi jangan disalahgunakan. Kalau bisa, kalau jual baru bilang baru. Lah, sebenarnya orang itu senang baru, tapi dibilangin lama. Lah, akhirnya ngamuk yang bukan perasa itu yang sering saya temui ya. Ya, dia ngomong loh, baru baru aja seneng kok, seneng karena dia baru berani mal, karena dia dibujuki lama. Lah itu yang jadi tidak pas darah pikiran. Kebanyakan seperti itu. Makanya saya bingung kalau untuk tester pusaka. Loh, pusaka ini bagus apa enggak? Loh, bagus. Iya toh? Jangan sampai kita itu membantu rezekinya orang. Benar. Sekarang sama jual pada saya, sama ditesterkan. Orang tester itu kadang-kadang itu terus serang aja, nggak ngerti ya. Barang lawas dibarukan, barang baru dilamakan, itu ndak boleh, ya toh. Lah, mesti terjadi permasalahan belakang. Nah, kalau baru sudah, baru aja mahal, jual aja yang baru. Apakah baru tidak ada yoninya? Ada yoninya, nanti kalau dia percaya dikasih doa seperti datang lagi. Ada kekuatan. Terkait yoni itu Pak, kalau kemarin kan saya juga sempat konsultasi dengan penggiat keris juga. Nah, itu katanya kalau pusaka baru tapi puteranya sama seperti desainnya, bentuknya sama seperti dengan pusaka lama. Kadang yoni dari pusaka lama yang sudah tak berbentuk itu masuk ke dalam pusaka baru. Ya, gini Mas. Itu pun maaf ya, tergantung yang membikin garapnya gitu. Nah, kalau bikinnya itu memang dia itu puasa walaupun baru, terus mana memang dia itu betul-betul tulus dan kita itu memohon kepada Allah ya. Waktu kita itu ngempleng, waktu kita memijar ya itu dengan pakai doa pasti ya toh. Tapi lek kok bikin ibu soko ngempleng ambek ngombe bir ambek rokok ambek apa Mas. Lah masa ya iso toh Mas. Iya. Iya toh. Jadi tidak semua, karena saya punya pernah pusaka itu teman saya namanya Pak Yogi itu ya toh. Baru, tapi banyak itu lama. Pamor kue buntet. Loh, enggak percaya itu anti tembak. Akhirnya dia anti tembak, ditembak enggak apa-apa. Padahal baru, ya apa begitu. Nah, berarti kan bahan-bahan yang itu mungkin orang itu dari bahan lama itu karena udah rusak akhirnya dilebur lagi ya toh. Cuman enggak sembarang lebur ya dikuasai. Akhirnya dites Mas, ditembak laku 300 juta Mas. Loh bener ini. Lah ini teman saya sendiri itu. Lah itu Mas ya. Jadi mengenai tentang pusaka ya toh baru itu sangat kita perlukan karena apa? Jangan sampai habis kebudayaan kan. Nanti kalau sudah diakui dengan orang Malaysia terus gimana? Wes siapa iki budayaku. Kok jarang kuping reok di batik diaku lah. Oh bingung wisan ya toh. Jadi kita kembangkan. Jadi semua teman-teman harus mengembangkan. Saya salut sekali. Jadi pusaka baru, kalau orang tidak senang pusaka baru, berarti itu orang itu terlalu individu. Ya toh? Apakah karya budaya kita sendiri gitu ya? Apakah harus pusaka lama? Nah, begitu ya. Baru pun yang bagus ya mahal. Karena itu menyangkut masalah perekonomian dan untuk kemajuan dunia. Bener ya? Untuk kemajuan bangsa. Ya toh? Ini. Nah, kalau memang punya lama, ya sudah lama, yang penting ya kita rawat supaya dengan kepercayaan kita Mas ya. Tapi saya yakin Pak, kalau untuk masyarakat Jawa khususnya itu pasti ada ketertarikan untuk memiliki pusaka walaupun pusakanya itu pusaka baru atau pusaka pusaka tembakan, itu pasti ada kerentek. Kalau melihat pusaka itu pasti suka. Kalau yang namanya orang Jawa yang masih memegang erat kebudayaan Jawa, saya rasa demikian. Iya. Gitu Mas Raka. Ya namanya kita itu orang Jawa. Ya toh, dari keturunan kita itu para leluhur kita, ya toh. Nah,
Kalau kita nggak senang pusaka ya keliru, Mas. Ya toh. Jangan dihubungkan dengan agama. Agama itu urusan kita kepada Allah. Begitu. Lah, pusaka ini adalah satu seni budaya dan ketinggalan para leluhur kita. Zaman Nabi Muhammad, kenapa Nabi Muhammad punya pedang? Jangan dinamakan pedang kam-kam, ya toh? Itu. Kenapa saya pakai pedang itu kan juga pusaka. Lain dari pusaka. Di sana kepercayaannya apa? Stambul. Ya toh? Lah dari Stambul. Loh, Stambul itu bikinnya siapa? Kalau gak bikinannya orang. Tapi orang itu yang mempunyai dengan filsafat tinggi, yang punya dari orang-orang yang berilmu tinggi. Berarti ibaratnya dengan raja sama juga pamor gitu ya. Sebenarnya kiai, kalau di sini kiai ya wes. Kalau saya di Arab saya itu enggak tahu namanya apa. Kiai yang terhormat, kiai itu macam-macam, Mas. Ya toh. Kiai sing kena ngomong ya ono kiai sing betul-betul memang tulus hati dan pikirannya itu memang betul-betul orang yang berbijak. Yang bikin apa-apa ya mati. Diarani sabda panditorat. Lah orang dulu walaupun diarah kenapa bikin Stambul? Kenapa Stambul kecil ini kok bisa ditulis, bisa dibaca oleh mata? Kalau tidak percaya nanti tak tunjukkan. Saya punya Stambul, Mas. Lo bener asli, ya toh. Kenapa? Itu nanti bisa untuk belajar. Yo berarti orang itu sangat tinggi. Kalau dia tidak punya kekuatan oleh Allah, oleh Allah, ya toh. Nggak mungkin bisa menulis. Lain dari dia punya jin, lain yang dari yang nulis itu jin bangsa lembut. Yang penting karena itu adalah kekuatan si para yang kiai yang bikin Stambul itu. Ya toh? Begitu, Mas. Walaupun di sini, ya toh, kalau kiainya itu mandi, jujur, temen, perilaku, poso, seneng poso, bikin apa-apa ya mandi. Gak jimat dicekel, digawe ngoyo ya hilang. Lah, seperti para leluhur kita itu Wali Songo. Kenapa? Kok dia pegang pusaka? Lah, pusaka itu yang bikinnya juga empu. Dia ulama yang terbesar penyegar agama untuk menyatukan agama dari Hindu ke Islam. Lah ini sampai ada pusaka cengkrong, sampai sekarang dilambangkan dari bulan sabit. Lah itu apa? Itu ada pusakanya. Karena perjuangan si para leluhur, para wali, sehingga jadi seperti gini. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah di Mekah, Mas. Di gini Jawa gini Islam ini kental, ya toh. Lah seperti ini. Zaman dulu zaman Majapahit sudah ada Islam sudah, ya toh. Makanya diarani diarani Pancasila, ya toh. Persatuan itu seperti Pancasila, jadi rukun Islam ono 5. Makanya sebut itu Jaimat Kalimosodo. Nah, Jaimat Kalimosodo artinya dikwayan. Nah itu ojo medhot lali maca syahadat. Ibarat kan syahadat pangucapan ngagama iki manggone ning ngilating pribadine menungso. Ya, titik iku ya. Namu saka engko nyandak nang eluan biar gak karu-karuan wis. Ya, ini ya lah. Ya, kita kembalikan gimana itu ya. Dapat terus apalagi, Mas? Yang perlu ditanyakan. Tadi kan subuh sudah nggih. Ya, sampai mengenai masalah pembaharuan pusaka baru sudah. Jadi intinya itu jual beli pusaka itu malah gimana Pak? Malah dianjurkan untuk menjaga kebudayaan kita. Gitu ya. Nah, jual beli pusaka tidak akan bakal mati. Yang penting ya toh. Gitu. Niate lek payune gitu ya. Saumure payune 50 juta ya toh. Loh, sebagian ini bukan rezeki kita. Amalkan pada orang yang memberikan seperti yatim piatu. Ya maaf ya Mas. Lah, rezeki pun kita dapat rezeki besar dari manapun, jual beli atau dari perdagangan tanah pun. Lek gak diamalno gak ngerti nanggane malah kehidupane menungso ning alam donya. Ya mawut, Mas. Iso-isone mlabu karaoke, joget-joget ya entek mawut ya. Begitu ya. Jadi amalkan biar sempurna ya ono pusaka sempat sing nyekel sing nuku ya iso sempurna, iso dadi lan apike jemenenge rezeki nang sing nuku. Makane lek wis ana sing tuku kaya ngene pusaka iku mau sampe dadi nang kasumberane wong sing tuku gedene 10.000, 100.000, 1 juta, 1 juta. Lek tentang pusaka lek ikhlas bakal rezekine iso 3 kali lipate. Betul. Nah, itu Mas. Jadi jual beli pusaka kalau menurut saya pribadi itu malah bagus karena untuk menjaga kebudayaan kita agar tidak
apa ya, agar tidak tergerus oleh waktu. Lele sampai mengharapkan jual beli pusaka, terus piye nasib empu-empu zaman sekarang, terus bagaimana nasibnya pengrajin-pengrajin pusaka zaman sekarang, kan gitu Pak. Itu hanya kebetulan Mas. Jadi orang dari pengen seseorang ya toh, siji dipecah dadi mang 100 lah, sing 100 ngedadini 1000. Ya toh. Lah lek ono kabeh dadi sing iku mang wedi gak ono dodol keris Mas. Terus ana pangan. Lah saiki wong-wong sing kaya ngene iki mau sere orang kolektor apa kenapa wong pegawai kadang sing tentara, ada yang pegawai. Ora rasane keris iku mang payu larang kira dadi leren sampean. Ya saya dure antik ya toh. Lah itu loh Mas Ana. Nah itu Siap. masyarakat ya. Sementara kayaknya gitu dulu Pak Bambang. Terima kasih untuk hari ini. Semoga menjadikan referensi keilmuan bagi teman-teman dan terima kasih untuk kehadirannya di sini untuk kedua kalinya. Jangan kapok Pak ya. Oh enggak, kita tentang masalah kebudayaan walaupun jangan enggak akan kapok ya. Dan juga saya minta maaf kepada teman-temanku dan saudara-saudaraku dan adik kita ke semua. Bila ada kata saya yang kurang pas, tidak sesuai dengan di angan-angan atau di buku dapat, saya mohon maaf. Kita hanya punya sebatasan untuk pengalaman yang saya alami. Tapi lain dari permasalahan itu, ya, mari kita teruskan untuk kebudayaan bangsa. Itu hanya itu. Gitu. Oke. Terima kasih untuk hari ini Pak Bambang. Kita mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu Saged Dumadi. Amin.